semuanya, kembali lagi di channel YouTube ini di mana kita akan mengupas tuntas materi perkuliahan di Teknik Sipil. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu mata kuliah yaitu P3, Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Konstruksi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode performansi proyek konstruksi. Before we get into the content, let me introduce you our 4 members who work behind this video. Kami merupakan mahasiswa kelas A Fakultas Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura yang beranggotakan Mahiza Juniarti, Rosdia Putri Medita, Fikri Nur Hadi, dan Ansela Brigita Dian. Baiklah, mari kita simak pembahasannya. Topik pembahasan kali ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, Earth. Yang kedua, metode analisa varians. Dan yang ketiga, Earned Value Analysis. Yang pertama, Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Pengertian PERT atau Program Evaluation and Review Technique merupakan alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, pengaturan, dan pengkoordinasian bagian-bagian pekerjaan yang ada pada suatu proyek. Tujuan dari PERT ini adalah untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi serta pengkoordinasian dari berbagai macam pekerjaan yang ada pada suatu proyek sehingga proyek dapat diselesaikan dengan cepat. Pada dasarnya, PERT merupakan metode yang digunakan dalam analisis network yang divisualisasikan dengan suatu bentuk grafik atau bagan yang melambangkan sebuah rangkaian dari proyek. Diagram jaringan ini terdiri atas beberapa titik atau nodes yang merepresentasikan kejadian atau event. Titik-titik tersebut dihubungkan oleh suatu vektor atau garis yang merepresentasikan suatu pekerjaan atau task pada sebuah proyek. Arah dari garis yang menghubungkan antara titik-titik tersebut merupakan suatu urutan dari pekerjaan. Dengan adanya garis dan titik tersebut, maka terdapat 2 pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek yang dibedakan dengan tata letak dari penulisan kegiatan. Yang pertama, kegiatan pada titik atau activity on nodes, dan yang kedua, kegiatan pada panah atau activity on a row. Khusus pada activity on a row, kadang-kadang memerlukan tambahan kegiatan yang disebut dengan kegiatan dummy, yaitu kegiatan yang sebenarnya tidak nyata sehingga tidak membutuhkan waktu dan sumber daya. Dummy sendiri digambarkan dengan garis putus-putus dan diperlukan bila terdapat lebih dari satu kegiatan yang dimulai dan diakhiri pada event yang sama. Kegunaan dari kegiatan dummy ini yaitu untuk menunjukkan urutan pekerjaan yang lebih tepat bila suatu kegiatan tidak secara langsung tergantung pada suatu kegiatan lain. Dan juga untuk menghindari network yang dimulai dan diakhiri oleh lebih dari suatu peristiwa dan menghindari 2 kejadian yang dihubungkan oleh lebih dari satu kegiatan.
Selain itu, PERT sendiri memiliki komponen-komponen yang terdiri atas kegiatan atau activity, peristiwa atau event, waktu kegiatan atau activity time, taksiran waktu penyelesaian kegiatan, penjadwalan proyek, dan jalur kritis. Yang pertama, kegiatan atau activity, yaitu merupakan suatu pekerjaan atau tugas yang penyelesaiannya memerlukan periode waktu, biaya, serta fasilitas yang biasanya diberi simbol tanda panah. Selanjutnya yang kedua yaitu peristiwa atau event, yaitu penanda permulaan dan akhir dari suatu kegiatan. Peristiwa ini biasanya diberi simbol lingkaran atau notes yang diberi nomor, di mana nomor dimulai dari nomor kecil bagi peristiwa yang mendahuluinya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan network PERT. Yang pertama, sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahului harus sudah selesai dikerjakan. Yang kedua, anak-anak panah menunjukkan urutan dalam pengerjaan pekerjaan. Yang ketiga, notes yang diberi nomor ini ditujukan agar tidak terjadi penomoran notes yang sama. Yang keempat, dua buah peristiwa yang bisa dihubungkan oleh satu kegiatan atau anak panah. Yang kelima, network hanya dimulai dari suatu kejadian awal yang sebelumnya tidak ada pekerjaan yang mendahului dan network diakhiri oleh satu kejadian saja. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai network PERT melalui beberapa contoh gambar. Yang pertama, sebuah kegiatan atau activity merupakan proses penyelesaian dari suatu pekerjaan, di mana diawali dengan notes awal dan diakhiri oleh notes akhir. Notes-notes tersebut dihubungkan dengan suatu garis atau arrow yang menunjukkan urutan dari rangkaian pekerjaan. Yang kedua, terdapat dua buah kegiatan A dan kegiatan B yang saling berurutan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan B baru bisa dimulai dikerjakan setelah kegiatan A selesai. Dan yang ketiga, kegiatan C baru bisa dimulai dikerjakan setelah kegiatan A dan kegiatan B selesai. Hal ini dapat dilihat pada gambar, terdapat kegiatan A dan kegiatan B yang berakhir pada kegiatan C. Kegiatan A dan kegiatan B dilakukan secara bersamaan pada waktu yang sama, kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan C. Komponen yang keempat yaitu taksiran waktu penyelesaian kegiatan. Komponen ini merupakan lanjutan dari perhitungan komponen sebelumnya, di mana ketiga estimasi waktu kemudian digunakan untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan atau expected time. Expected time dapat dihitung dengan rumus T, waktu perkiraan sama dengan A, waktu optimistik ditambah 4M, waktu realistik ditambah B, waktu pesimistik dibagi 6. Untuk menghitung varians waktu penyelesaian kegiatan, maka dihitung dengan rumus V atau variance sama dengan B dikurang A per 6 dikuadratkan. PERT menggunakan varians kegiatan jalur kritis untuk membantu menentukan varians proyek keseluruhan, di mana varians proyek sama dengan sigma varians kegiatan pada jalur kritis. Sedangkan untuk menghitung standar deviasi, maka dihitung dengan rumus seperti biasa, yakni S sama dengan akar V, akar varians. Komponen yang keempat yaitu taksiran waktu penyelesaian kegiatan. Komponen ini merupakan lanjutan dari perhitungan komponen sebelumnya, di mana ketiga estimasi waktu kemudian digunakan untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan atau expected time. Expected time dapat dihitung dengan rumus T, waktu perkiraan sama dengan A, waktu optimistik ditambah 4M, waktu realistik ditambah B, waktu pesimistik dibagi 6.
Untuk menghitung variance waktu penyelesaian kegiatan, maka dihitung dengan rumus V atau variance sama dengan B dikurang A per 6 dikuadratkan. PERT menggunakan variance kegiatan jalur kritis untuk membantu menentukan variance proyek keseluruhan, di mana variance proyek sama dengan sigma variance kegiatan pada jalur kritis. Sedangkan untuk menghitung standar deviasi, maka dihitung dengan rumus seperti biasa, yakni S sama dengan akar V, akar variance. Komponen yang kelima yaitu penjadwalan proyek. Untuk menentukan penjadwalan proyek ini harus dihitung melalui 2 waktu awal dan 2 waktu akhir untuk setiap kegiatan. Adapun waktu awal dan waktu akhir tersebut yaitu earliest start atau ES, earliest finish atau EF, latest start atau LS, dan latest finish atau LF. Pada penjadwalan proyek ini juga diketahui beberapa istilah, yakni forward pass dan backward pass. Forward pass digunakan untuk mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu, yang dimana sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, semua pendahulu langsungnya harus diselesaikan. Kemudian backward pass, yaitu digunakan untuk menentukan waktu paling akhir yang masih dapat memulai dan mengakhiri masing-masing kegiatan tanpa menunda kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan yang telah dihasilkan dari perhitungan forward pass. Dan komponen terakhir, jalur kritis. Jalur kritis merupakan jalur penyelesaian rangkaian kegiatan terpanjang. Waktu penyelesaian rangkaian kegiatan-kegiatan di sebuah proyek akan memberikan gambaran mengenai waktu penyelesaian proyek, yang dimana akan didapat waktu paling cepat dan waktu paling lama. Nah, waktu paling lama ini merupakan jalur kritis. Kadang juga ditemukan sisa waktu atau bisa kita sebut sebagai float atau slack, yang dimana slack ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu total float slack atau S dan free float slack atau SF. Setelah mengetahui komponen-komponen dari PERT, maka kita dapat mengetahui apa karakteristik dari PERT. Karakteristik dari PERT ini identik dengan adanya jalur kritis. Dengan diketahuinya jalur kritis ini, maka suatu proyek dalam jangka waktu penyelesaian yang lama dapat diminimalisasi. Hal ini berkaitan dengan karakteristik dari proyek, yakni kegiatan dibatasi oleh waktu dengan sifat sementara yang diketahui kapan mulai dan berakhirnya. Kemudian dibatasi oleh biaya, kualitas, dan biasanya tidak berulang-ulang. Setelah mengetahui jalur kritis tadi, kita dapat melakukan sebuah teknik memperpendek jadwal proyek. Teknik memperpendek jadwal proyek ini diawali dengan model optimasi. Pada percepatan PERT menggunakan model optimasi ini, sasarannya yaitu probabilitas yang dihasilkan. Diasumsikan biaya yang dikeluarkan adalah biaya percepatan secara keseluruhan, sedangkan biaya yang ada pada hasil optimasi hanya sebagai nilai untuk mencari probabilitas yang dimaksud. Dengan mengalokasikan sejumlah biaya tambahan pada jalur kritis, diharapkan dapat mempercepat waktu penyelesaian proyek beberapa hari. Kemudian dilanjutkan dengan metode CPM. Pada percepatan PERT, metode ini biaya yang dikeluarkan diharapkan sesuai dengan waktu percepatan yang dihasilkan, sehingga pada pengerjaannya lebih terarah pada biaya tiap satuan waktu dan jalur kegiatannya. Dari uraian-uraian tadi, kita dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan dari PERT.
Adapun kelebihan dari PERT yaitu berguna pada tingkat manajemen proyek, secara matematis tidak terlalu rumit, menampilkan secara grafis penggunaan jaringan untuk menunjukkan hubungan antar kegiatan, dapat ditunjukkan jalur kritis, yaitu jalur yang tidak ada slack-nya atau halangan, dapat memantau kemajuan proyek, dapat diketahui waktu seluruh proyek akan diselesaikan, mengetahui apa saja kegiatan kritis yaitu kegiatan yang akan menunda proyek jika terlambat dikerjakan, dan dapat mengetahui apa saja kegiatan non-kritis yaitu kegiatan yang boleh dikerjakan terlambat, mengetahui probabilitas proyek selesai pada waktu tertentu, mengetahui jumlah uang yang dibelanjakan sesuai rencana sesuai dengan proyek tersebut, dan efisiensi jumlah sumber daya yang dapat menyelesaikan proyek tepat waktu. Sedangkan kelemahan dari PERT adalah kegiatan proyek harus didefinisikan dengan jelas, hubungan antar kegiatan harus ditunjukkan dan dikaitkan, perkiraan waktu cenderung subjektif oleh perancang PERT, dan terlalu fokus pada jalur kritis, jalur yang terlama dan tanpa hambatan. Contoh soal dari penggunaan PERT. Pada PT Bulan memiliki data analisis PERT sebagai berikut. Kita bisa melihat terdapat tabel dengan keterangan nomor kegiatan sebelumnya, waktu optimis, waktu realis, dan waktu pesimis. Dari tabel tersebut, kita diminta untuk A. Buatlah diagram PERT atau CPM atau gambar kegiatan penyelesaian proyek dan hitung waktu normal proyek tersebut, dan B. Hitunglah ES, EF, LS, LF, dan S sehingga dapat diketahui bahwa jalur kritis yang dipilih adalah benar. Penyelesaian. A. Terdapat grafik yang dapat dihasilkan dengan mengacu pada tabel yang ada pada soal. Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat memuat tabel yang terdapat keterangan jalur-jalur kegiatan dan waktu yang dibutuhkan dalam bulan. Dari grafik tersebut, kita bisa melihat terdapat garis yang lebih tebal yang merupakan jalur kritis dan garis-garis tipis yang merupakan jalur non-kritis. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jalur kritisnya adalah A, B, F, J, K dengan waktu yang dibutuhkan 22,67 bulan. Jadi, waktu penyelesaian yang normal ini merupakan jalur kritis dari proyek tersebut yang dapat dilakukan selama 22,67 bulan. B. Perhitungan ES, EF, LS, LF, dan S dapat dilakukan dengan rumus berikut. ES atau early start, kita dapat mengetahui dari soal. EF, early finish, didapat dari rumus ES plus T, atau waktu penyelesaian aktivitas paling awal. LS atau late start dapat digunakan rumus LF dikurang T, atau waktu mulai aktivitas paling akhir. LF late finish dapat digunakan rumus LS plus T, yaitu waktu penyelesaian aktivitas paling akhir. Dan S, yaitu slack, dapat digunakan rumus LF dikurang EF atau LS dikurang ES, yaitu waktu mundur aktivitas. Dengan rumus tersebut, kita dapat menguraikan pada tabel berikut dengan keterangan kegiatan sebelumnya, waktu aktivitas, ES, EF, LS, LF, dan S. Maka, didapatkanlah jawaban dari soal yang tadi. Yang kedua, metode analisa varians. Pengertian dari metode analisa varians, yaitu metode untuk mengendalikan biaya dan jadwal suatu kegiatan proyek.
Analisa ini merupakan data laporan pekerjaan pada kurun waktu tertentu yang dianalisa, kemudian dibandingkan dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Langkah-langkah metode analisa varian ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, varian pada jadwal, dan yang kedua, varian pada biaya. Pada analisa varian, terdapat macam-macam varian yang sering ditemui dalam pelaksanaan proyek untuk kurun waktu tertentu, yaitu biaya pelaksanaan terhadap anggaran, waktu pelaksanaan terhadap jadwal, tanggal mulai pekerjaan terhadap rencana, tanggal akhir pekerjaan terhadap rencana, angka kenyataan pemakaian tenaga kerja terhadap angka anggaran, dan jumlah penyelesaian pekerjaan terhadap rencana. Metode perhitungan analisa varian. Metode perhitungan ini terdapat dua buah, yakni analisa varian bahan atau material dan analisa dengan grafik S. Analisa varian bahan dan material. Terdapat beberapa istilah, yakni varian harga bahan dan varian penggunaan bahan. Varian harga bahan adalah perbedaan antara harga standar dan harga aktual. Sedangkan varian penggunaan bahan adalah perbedaan antara kuantitas standar dan kuantitas aktual. Pada umumnya terdapat beberapa rumus yang sering digunakan. Biaya aktual atau BA sama dengan kuantitas aktual dikali harga aktual. Biaya standar atau BS sama dengan kuantitas standar dikali harga standar. Maka, biaya varian total dapat dirumuskan biaya standar atau BS dikurang biaya aktual atau BA. Biaya varian total juga dapat dirumuskan sebagai KS dikali HS dikurangi KA dikali HA, di mana KA adalah kuantitas aktual sama dengan volume pekerjaan dikali volume bahan aktual, dan KS merupakan kuantitas standar sama dengan volume pekerjaan dikali volume bahan standar. Dari rumus tadi, apabila setelah dihitung didapat BS lebih dari BA, maka biaya varian total bersifat menguntungkan atau varian positif. Jika BS kurang dari BA, maka biaya varian total bersifat tidak menguntungkan atau merugikan, atau bisa disebut varian negatif. Pada perhitungan varian biaya bahan, terdiri atas varian harga bahan, varian penggunaan bahan, dan varian biaya bahan. Varian-varian tersebut dapat ditulis dengan rumus varian harga bahan sama dengan KA dikali HS dikurang HA, varian penggunaan bahan sama dengan HS dikali KS dikurang KA, varian biaya bahan sama dengan BS dikurang BA, atau bisa juga sama dengan KS dikali HS dikurang KA dikali HA, di mana kualitas standar merupakan volume pekerjaan dikali volume bahan standar. Analisa dengan grafik S. Grafik S sendiri merupakan grafik dengan garis kurva berbentuk S. Grafik dibuat dengan sumbu X sebagai nilai kumulatif biaya atau jam orang yang telah digunakan untuk persentase penyelesaian pekerjaan. Sedangkan sumbu Y merupakan parameter waktu. Ini berarti menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa, maka akan segera terlihat jika terjadi penyimpangan. Kelebihan dan kekurangan dari analisa varians. Kelebihan analisa varian. Analisa varian dapat digunakan untuk menentukan apakah rata nilai dari dua atau lebih kegiatan berbeda secara signifikan. Perhitungan analisa varian juga menghasilkan besaran yang secara signifikan berbeda.
Dengan analisa varian inilah, peneliti dapat mengetahui antar variabel manakah yang memang mempunyai perbedaan secara signifikan. Dengan menggunakan teknik analisa varian juga, peneliti tidak perlu berkali-kali melakukan pengujian tetapi hanya cukup sekali saja. Kekurangan analisa varian. Kelemahan dari metode ini adalah metode ini hanya menganalisa variansi biaya dan jadwal masing-masing secara terpisah sehingga tidak dapat mengungkapkan masalah kinerja kegiatan yang sedang dilakukan. Contoh soal analisa varian. Diketahui, misalkan di dalam soal terdapat tabel yang berisikan uraian pekerjaan, satuan pekerjaan, volume pekerjaan dari pekerjaan beton, bertulang, balok, dan lantai. Di sini kita akan menghitung varian bahan pada rangkaian pekerjaan kolom beton bertulang, balok, dan lantai yang digunakan pada proyek pembangunan gedung Mapolresta Manado. Pertama-tama kita akan menghitung varians harga bahan, jika yang kita hitung adalah semen. Dalam rumus KA dikali HS dikurang HA, diperolehlah jumlah varians harga bahan sebesar Rp0. Kemudian varians penggunaan bahan dari semen dengan rumus HS dikali KS dikurang KA, diperolehlah varians penggunaan bahan sebesar minus Rp6.953.740. Kemudian kita menghitung lagi dari perhitungan sebelumnya, varians biaya bahan dari rumus KS dikali HS dikurang KA dikali HA, sehingga didapatlah varians biaya bahan semen sebesar minus Rp6.169.740. Selain itu, menurut tabel tadi, kita juga bisa menghitung perbandingan harga satuan standar dan harga satuan aktual. Perbandingan biaya standar bahan diperlukan rekapitulasi kuantitas standar dengan harga standar yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Biaya standar atau BS dengan rekapitulasi kuantitas standarnya adalah 209.717,35 kg dan harga standar bahan adalah Rp1.180, dapat diperoleh biaya standar sebesar Rp247.466.467,10. Kemudian untuk perbandingan biaya aktual diperlukan rekapitulasi kuantitas aktual dan harga bahan aktual yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Biaya aktual atau BA dengan rekapitulasi kuantitas aktual sebesar 215.610,35 kg dan harga aktual bahan sebesar Rp1.180, sehingga diperoleh biaya aktual sebesar Rp254.420.207,10. Di sini kita bisa melihat bahwa biaya standar memiliki harga yang lebih kecil daripada biaya aktual. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar varian pada seluruh harga bahan pada pekerjaan kolom beton bertulang, balok, dan lantai. Setelah menghitung pada item semen, kita juga bisa menganalisa varian pada item-item lain. Setelah itu, kita akan merekap semua perhitungan analisa varian ke dalam bentuk tabel seperti contoh berikut, dilengkapi dengan keterangan jenis bahan, keterangan biaya standar, dan biaya aktual. Setelah kita rekap, kita akan menemukan selisih total biaya bahan dengan mengurangi total biaya standar dengan total biaya aktual, sehingga didapat selisih total biaya bahan sebesar Rp82.725.425,25. Dengan begitu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa varian merupakan varian negatif. Yang ketiga, Earned Value Analysis.
Pengertian dari Earned Value Analysis adalah salah satu alat yang digunakan dalam pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Konsep ini menyajikan 3 dimensi, yaitu penyelesaian fisik dari proyek atau the percent complete, biaya aktual yang sudah dikeluarkan atau yang disebut actual cost, serta apa-apa saja yang didapatkan dari biaya yang sudah dikeluarkan atau earned value. Earned Value Analysis sendiri sejatinya memiliki 3 elemen dasar. Seperti namanya, BCWS merupakan anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana. Sedangkan Actual Cost atau ACWP merupakan representasi secara aktual dari keseluruhan pengeluaran. Kemudian, Budget Cost for Work atau BCWP ini merupakan nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode tertentu. Nah, BCWP inilah yang disebut dengan Earned Value. Ketiga elemen tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa kinerja dari proyek. Adapun 3 elemen dasar tersebut adalah Budget Cost for Work Scheduled atau BCWS, Actual Cost for Work Performed atau ACWP, dan Budget Cost for Work Performed atau BCWP. Penilaian kinerja proyek pada Earned Value Analysis. Terdapat beberapa istilah yang terkait dengan penilaian dari kinerja proyek. Yang pertama, Cost Variance atau CV. Yaitu selisih antara nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan paket-paket pekerjaan dengan biaya aktual. Rumusnya adalah CV sama dengan ACWP dikurang BCWP. Yang kedua, Schedule Variance atau SV. SV ini digunakan untuk menghitung penyimpangan antara BCWS dan BCWP, sehingga didapat rumus SV sama dengan BCWS dikurang BCWP. Kemudian yang ketiga, Cost Performance Index atau CPI. CPI ini merupakan faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan yang dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama. Sehingga didapat rumus CPI sama dengan BCWP banding ACWP atau BCWP per ACWP. Dan yang keempat, Schedule Performance Index atau SPI. SPI ini merupakan faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan yang dapat diperlihatkan oleh perbandingan antara BCWP dan BCWS, sehingga didapat rumus seperti rumus CPI, yakni SPI sama dengan BCWP per BCWS. Yang kelima, Budget Estimate to Complete atau BETC. BETC ini merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga BETC adalah anggaran pekerjaan tersisa dibagi dengan indeks kinerja biaya. Maka BETC dapat dirumuskan menjadi BAEC dikurang BCMP per CPI. Kemudian yang keenam adalah Budget Estimate at Completion atau BEAC. BEAC merupakan jumlah pengeluaran sampai pada saat pelaporan ditambah perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa. BEAC dapat dirumuskan sebagai ACWP ditambah BETC. Kemudian yang ketujuh,
Schedule Estimate to Complete atau SETC. SETC ini merupakan waktu pekerjaan tersisa bagi indeks kinerja jadwal atau dapat dirumuskan menjadi SETC sama dengan SAEC dikurang TBCMP per SPI. Dan yang terakhir, yang ke-8, Schedule Estimate at Completion atau SEAC. SEAC merupakan jumlah waktu pelaksanaan pekerjaan sampai pada saat pelaporan ditambah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersisa. SEAC dapat dirumuskan sebagai TBCWP ditambah SETC. Contoh soal penerapan Earned Value Analysis. Contoh soal penerapan Earned Value Analysis. Dari tabel tadi, kita dapat mengelompokkan analisa berdasarkan ACWP, BCWP, BCWS, CV, SV, CPI, SPI, BETC, BAC, SETC, SEAC. Kita melakukan analisa dari minggu ke-4, minggu ke-8, minggu ke-12, dan minggu ke-16. Evaluasi-evaluasi tersebut kita lakukan dengan perhitungan sesuai dengan rumus-rumus yang tadi telah diterangkan, sehingga didapat hasil sebagai berikut seperti yang tertera pada tabel. Baiklah, sekarang kita sudah mengetahui apa-apa saja metode yang pada umumnya sering digunakan untuk mengevaluasi perkembangan proyek. Tiap-tiap metode memiliki kegunaan yang cukup signifikan, yang dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Untuk itu, kita dituntut agar bisa cakap dan juga teliti dalam menganalisa perkembangan proyek, agar proyek dapat dijalankan sesuai dengan rencana. Sehingga proyek dapat dilaksanakan dengan biaya, tenaga, dan waktu yang efisien. Baiklah, terima kasih telah menyimak video tentang pembelajaran materi kali ini. Sekian dari kami. And this video will end in 3, 2, 1. Sampai jumpa!